Halo semuanya, saya Shirley. Saya Gita. Selamat datang di Ruang Tamu. Di siniar ini, dua teman gereja sesama perantau bakal ngumpul dan ngobrolin tentang proses menjadi perempuan dewasa. Karena kita tahu menjadi dewasa itu susah dan canggung gitu, apalagi kalau nggak ada teman yang buat sharing gitu ya. Iya. Jadi anggap aja kayak kamu ngobrol sama temen. Iya betul, dan jangan khawatir kalau kamu juga ternyata nggak sendirian loh. Dan di sini kita akan ngobrol jujur-jujuran soal semua tantangan yang kita pasti alami waktu kita bertumbuh menjadi dewasa. Betul. Mulai dari soal pertemanan, soal keluarga, karir, bahkan juga sampai ke keuangan. Ya. Nah, episode kali ini nih kita akan lebih spesifik lagi mencari teman yang benar-benar teman, bukan lawan di dalam selimut. Iya. Nah. Jadi pertanyaan adalah kawan atau lawan nih? Bagus banget nih. Jadi stay tune dan dengerin sampai habis. Ya. Di sini kamu bakal dapat tips dan trik yang praktikal ya, Ya, yang praktikal. secara praktis, gitu. Jadi untuk memulai, pada inget nggak, Mbak inget nggak frase makan teman, MT? Ada dulu ya, tahun berapa ya? Mungkin pas aku masih SD, mungkin kayaknya aku udah denger deh istilah kayak gitu. Oh ya? Pas kelas 6. Oh, oke. Tahun berapa itu? 2006? 2005, 2006? Oh, oke. Well, cepet juga ya. aku agak lupa sih sebenarnya. Mungkin aku waktu SMP justru. Iya, kalau nggak SMP saya SD ya. Oh iya bener juga ya. Kalau nggak SMP saya SD. Iya, benar. Nah, jadi di sekitar tahun 2011 itulah ya, berarti kira-kira. Nah, inilah yang terdeteksi juga sama AI yang kita pakai dari Kompasiana, awalnya TMT, Oh, oke. teman makan teman. Itu. Kalau bahasa Inggrisnya sih udah dari dulu mungkin disebut backstabbing. Nah, cuma masuk ke Indonesia jadi TMT, terus Pendekin. jadi MT Jadi doang. MT aja. Pernah dijadiin lagu kayaknya ya. Sebelum muncul istilah benar-benar MT dan TMT itu di tahun 2011, fenomena nikung temen kayak gitu. Nikung dari belakang ya, tadi backstabbing. Terutama dalam soal percintaan. Oke. Itu dari lagu band Potret. Mungkin kalau para pendengar gitu teman-teman tahu Melly Goeslaw. Yap. Sebelum Melly Goeslaw jadi yang Solo karir ya, sekarang, beliau sempat punya grup lahir itu ya. Iya. Iya. Mereka punya lagu judulnya Mak Comblang. Liriknya dan video klipnya juga itu tentang si Melly Goeslaw sebagai teman ini, dia dimintain tolong untuk jadi mak comblang, untuk ngasih tahu ke seorang cowok kalau temennya nih naksir. Tapi si Melly Goeslaw ujungnya pas ngeliat cowoknya ini, dia malah nembak si cowok itu gitu. Nah, jadi ini kan sebenarnya udah menuju ke arah teman makan temen itu ya. Dimintain tolong untuk jadi mak comblang, malah mak comblangnya ngambet sendiri gitu loh. Berarti kan katakanlah kan kita dulu mendengar istilah itu waktu kita masih remaja ya. Dan memang konteks makan teman ini seringnya kayak dikorelasikan, dihubungkan dengan hubungan percintaan. Iya. Di antara pertemanan, kayak tadi contohnya misalkan di lagu tadi contohnya punya teman naksir, terus kita kayak yang diminta buat menyampaikan itu kayak mak comblangnya, tapi ternyata malah kita yang, malah si kawannya inilah yang malah nembak gitu lah. Itu. Kalau Mbak pernah punya pengalaman seperti kayak gitu nggak dulu? Iya. Adalah dulu ya kayak gitu ya. Zaman SMA sih, ada walaupun nggak se ekstrim si lagu mak comblang itu ya. Karena kalau waktu SMA ya biasalah aku naksir sama seseorang, tapi terus temanku yang tahu, dia tiba-tiba menyatakan kepada aku kalau dia pun juga naksir sama cowok itu. Dan dia bilang katanya, iya aku naksir juga sama dia, dan dari kemarin kami udah suka
komunikasi lewat apa tuh MSN Ya, Messenger. MSN lah. Tuh udah ada suka komunikasi lewat MSN. Jadi ya gitu. Dia mengaku ke aku sih, dan dia agak kayak nggak enak sama aku. Cuma aku agak kayak, ih lo padahal tahu gue naksir sama dia gitu. Tapi ya agak, ya aku merasa terbetray lah. Iyalah. Tapi sebenarnya semakin dewasa, apakah istilah makan teman ini bisa relate ke contohnya misalkan pekerjaan? Iya ya. Kalau menurut aku sih sebenarnya bahkan lingkungan pekerjaan setelah kita dewasa, ya istilah makan teman ini bisa terjadi. Cuma memang kalau di pekerjaan apa ya, arahnya mungkin lebih ke office politik. Ya, office politik lah. Jadi kayak sebagai contoh mungkin ada nih yang misalkan supaya bisa dapat promosi misalkan kayak gitu, atau mungkin dia udah di sounding nih kamu bisa nih dapat lebih naik lah jabatannya, tapi memang dia harus kayak memenuhi beberapa tugas tanggung jawab lah, misalkan mungkin jam kerjanya lah, atau mungkin pengalaman kerjanya. Terus misalkan dia cerita nih ke koleganya, jadi kolega tahu nih kalau misalkan dia ini tuh sedang berusaha untuk bisa dapat promosi gitu loh. Ada target. Nah, ada target lah intinya. Jadi di depan orang ini dia seperti kayak support, kelihatan mendukung, kelihatan kayak ya seperti teman yang suportif lah gitu. Tapi ternyata dia juga punya intensi yang sama gitu, tapi nggak ngomong, atau bisa dikatakan ya ada bohong lah di situ lah. Dia juga nggak punya, maksudnya dia juga nggak bilang oh iya nih aku juga berusaha gitu. Mungkin kalau kayak gitu istilahnya bukan makan teman lagi ya. Cuma kan kayak gini kan jadi kelihatannya misalkan kayak kok dia juga malah misalkan, apalagi kalau ada main belakangnya, misalkan ada mungkin ngegosipinnya atau apa gimana, atau malah jadi dia nih yang jadi dipromosi, terus kitanya misalnya dia yang orang sebelumnya ini malah yang enggak gitu kan, pasti akan merasa terbetray ya, tadi kayak Mbak bilang, merasa kayak di apa sih bahasa Indonesia? Backstep. Dimakan. Iya, ditusuk dari belakang seperti itu. Itu ya bisa terjadi gitu. Bahkan aku juga pernah dengar dari keluarga aku sendiri, kayak ya ada yang begitu di lingkungan kerjanya gitu. Tapi memang istilahnya udah bukan makan apa ya? Iya, istilahnya tuh bukan makan teman lagi ya kalau di lingkungan kerjaan. Tapi memang sebenarnya secara konteks itu masih termasuk itu, lebih kayak dia ini sebenarnya kawan apa lawan sih gitu. Benar. Mungkin kalau bisa dikatakan kalau kita dewasa istilahnya jadi kayak lawan dalam selimut. Ya tadi kan lawan dalam selimut. Kelihatannya kawan tapi kok ternyata tidak. Ternyata saingan rival seperti itu. Gitu. Nah itu ya kalau aku sih jadi ngeliatnya memang kalau di lingkungan kerja entah kenapa aku nganggapnya ini kolega bukan teman. Iya, bukan gitu. teman sih. Jadi ya, aku agak ke kolega. Cuma ya mungkin dari kalian ada juga yang punya teman dekat di kantor. Dan ada pengalaman seperti ini bisa jadi. Gitu. Ya. Nah, cuma nih daripada MT yang definisinya kayak aku tadi dalam hal percintaan gitu kan, itu kan sesuatu yang sempit ya jadinya. Di sini kita mau coba evolve. Dari kemarin juga udah bahas berkali-kali soal pilih teman yang bisa kita percaya, yang bukan cuma buat have fun. Tapi teman yang bisa benar-benar jadi sarana untuk dapat feedback, untuk dapat umpan balik. Gimana sih Mbak gitu cara untuk mendeteksi orang yang beneran layak jadi teman dan bukan jadi lawan ya. Jadi ini nih ada referensi Mbak dari buku berjudul Save People oleh Dr. Henry Cloud dan Dr. John Townsend. Iya, aku suka sama mereka. Jadi dari buku ini itu dideskripsikan sekitar ada 20 ciri, wajib juga ya 20 ya. Orang yang tidak aman atau unsafe berdasarkan 3 bagian. Berdasarkan 3 bagian, bahasa aku jadi jelek ya. Nggak apa-apa. Dibagi berdasarkan 3 kategori gitu. Nah, nanti di awal tadi kita bilang kan kalau episode ini adalah part 1 karena kita
ada 20 ciri banyak. Iya, loh. jadi kita pertama akan menjelaskan untuk kategori pertama, terus nanti kategori kedua dan ketiga akan kita lanjutkan di part kedua episode ini, oke? Mantap. Nah, Iya. itulah. Nah, jadi 20 ciri ini tuh menunjukkan gitu. Apa aja sih karakter-karakter orang yang nggak layak untuk kita percaya. Gitu. Yang Makanya kan arahnya, unsafe. ya unsafe. Arahnya ini bisa jadi lawan Tidak lah. aman. Iya, tidak aman. Iya, akan jadi Iya, lawan. jadi lawan. Ya lawan dalam selimut kayak gitu. Jadi pertama nih Mbak, kategorinya itu kalau dilihat dari ciri kepribadiannya atau karakternya itu ada 9. Oke. Yang pertama itu dia cenderung selalu menganggap dirinya itu sempurna tanpa ada kelemahan. Oh. Atau zaman sekarang ngomongnya apa sih istilahnya narcissistic personality disorder. NPD. Iya. NPD gitu loh. Ini Contohnya mungkin Mbak, kalau orang zaman sekarang setelah tahu apa tuh namanya MBTI, Myers-Briggs test Iya. of apa sih ya? Apa sih I itu? something. Iya, itu buat ini ya, mengidentifikasi personality nggak sih? Ya, personality Oh, test iya, gitu. iya. Terus orang-orang tuh suka menjustifikasi perilaku mereka yang salah karena mereka itu I banget, kayak mereka introvert banget atau extrovert banget gitu. Jadi kan ada meternya kan tuh di MBTI itu. Nah, jadi karena di MBTI ini ada meternya, apakah kamu spektrumnya sangat introvert atau kamu spektrumnya sangat extrovert? Iya gitu. Udah pernah ngambil tesnya? Belum. Wow. Makanya aku maksudnya tahu doang, tapi aku nggak pernah ngambil, makanya aku nggak terlalu tahu deep. Oke. Nggak apa-apa, ntar dicoba deh. Bisa menarik. Nah, jadi mereka tuh beberapa orang yang aku lihat gitu, ada yang seolah menyalahkan, oh gue nih kayak begini karena gue nih introvert banget. Kalau misalkan orangnya udah kenal sama kita gitu, terus kita kayak, oh papasan, halo gitu, tapi terus dia kayak ngelengos aja gitu. Kayak menghindar. Bukan menghindar, melengos beneran, esin. Aku nggak tahu yang karena aku ada orang pernah ada orang yang seperti ini di kantor lama. Maksudnya kan kita kan masuk kantor itu bersamaan, jadi diklatnya barengan, satu asrama selama 1 tahun gitu barengan gitu. Tapi kita papasan di kantor, di nunggu lift gitu kan, dia kayak berlagak gak kenal. Kayak benar-benar kayak, iya, bukan menghindar lagi sih. bukan menghindar, benar kayak, iya, sosok nggak kenal, masa bodoh lah ya, masa bodoh. Dan aku agak kayak, ini orang gitu, ya udahlah gitu. Padahal aku nyapa gitu. Terus nanti ya kalau misalkan ditanya, kalau bersikap begitu gitu. Terus gue introvert banget soalnya orangnya gitu. Jadi malah dia menganggap dia punya karakter itu, sehingga apa yang dilakukan itu sah-sah aja dong, kayak gitu. Iya. Jadi merasa, jadi bukan, dia nggak merasa kalau dia harus mengembangkan keterampilan dalam berelasi sama orang gitu loh, kayak sopan santun kan itu sebenarnya ya gitu. Ya gue juga bukan ngajak ngomong dia buat kasih gue duit dong gitu. Aku juga bukannya gitu kan gitu. Balik nyapa lah ya. Iya. Walaupun misalkan nggak mau ngobrol lebih lama misalkan, tapi at least ya baliklah disapa gitu. Atau mungkin basa-basi pagi lah kayak gimana gitu. Aduh ya ampun, banyak banget orang-orang NPD di kantor lama. Ya udah, anyway. Iya. Nah, ya, jadi kalau yang memang cenderung menganggap menganggap dirinya sempurna, sehingga dia merasa itu wajar aja, dan ya karena itu karakternya, dia pokoknya intinya dia tuh mendinai dia punya kelemahan lah. Yes. Gitu. Jadi kalau dia begitu, ya karena memang karakternya begitu, bukan karena itu kelemahannya, bukan, dia tidak nggak mengakui kalau dia tuh juga punya kelemahan gitu lah. Nah, makanya kenapa ciri kedua adalah dia jadi defensif. Tuh. Itu berkorelasi ya. Jadi dia nggak terbuka sama feedback, atau ya tadilah dia merasa, loh itu kan aku kan emang orangnya begitu, seperti itu lah. Jadi kayak ya
ya kayak toleransi lah atau nggak apa gitulah gitu loh. Iya. Ada pengalaman Mbak? Kalau aku mah teman-teman yang defensif ada sih yang kayak gitu, cuma aku kan kebetulan kalau misalkan orang yang emang nggak bisa diajak ngomong dengan baik-baik ya udahlah gitu loh, aku nggak kulanjutin ngobrol panjang aja dan aku tahu aja, cukup tahu aja dia orangnya gitu, ya udahlah gitu. Jadi melipir aja aku kayak ya sudah, memang dia begitu ya udah, ya orangnya nggak bisa dikasih tahu atau nggak bisa kita kasih saran gitu. Nah, 1 dan 2. Yang ketiga berpikir mereka paling benar. Apa nih bedanya yang nomor 3 sama yang nomor 1? Kira-kira kalau yang ini tuh yang berpikir mereka paling benar, menurutku dia ini lebih ke bagaimana cara mereka berpendapat terhadap sesuatu. Misalkan nih dia punya pendapat terhadap keadaan politik A misalkan gitu, dan dia merasa itu yang benar. Lalu kemudian kalau ada kawannya nih yang misalkan tidak setuju atau seperti kayak ya kan, atau mungkin memberikan sudut pandang yang lain yang tidak mungkin sepaham sama itu, dia langsung defensif lagi, balik lagi tadi ke ciri nomor 2. Jadi dia merasa yang dia yakin, yang dia pikirkan, yang dia menurut dia itu adalah yang paling benar. Kayak itu, harus itu yang harga mati gitu. Dan jadi, orang lain nggak boleh punya pendapat lain gitu. Jadi kalau ini mungkin konteksnya di bagaimana cara dia berpikir terhadap sesuatu. Tapi kalau tadi yang nomor 1 itu dia dia merasa dirinya karakternya udah seperti itu, sehingga lu lumrah aja dong. Aku kayak nggak punya kelemahan deh, emang aku begini itu gitu. Kalau pendapat mungkin misalkan dia punya pendapat terhadap suatu topik atau suatu keadaan, terus dalam suatu diskusi sama teman-teman yang lain atau lagi hangout gitu, lagi nongkrong, tiba-tiba dia langsung nyerocos, iya ini salah nih gitu. Terus saya satu ngomong, loh nggak gitu dong, kan siapa tahu kan leadership bisa dari sini, dari sudut, dari sisi yang ini misalkan, tapi dia tetap ngotot nih, enggak, ini tetap salah. Nah, yang paling benar nih emang cenderung bisa dikatakan ngotot ya. Padahal ya sebenarnya kan gimana ya, manusia tuh kan pengalamannya beda-beda gitu. Kayak aku bisa bilang, oh gue tuh suka banget sama negara A misalnya gitu. Tapi terus ada orang lain bilang, aku nggak gitu suka sama negara A, gue lebih nyaman di negara B. Dan itu ya biasa, ya fine aja gitu kan, kita kan bisa berbeda pendapat dong. Itu kan lumrah lah gitu. Iya, jadi kayak aku bisa bilang negara B aku kurang cocok sama kultur ABC gitu, tapi ya udah gitu. Ya kalau dia lebih suka di sana, silahkan dia di sana, aku bisa di sini, bukan berarti aku yang lebih benar. Terus kamu harus ngikutin seperti gitu. Arahnya kalau udah kayak gitu ya udah, itu yang sudah bisa jadi ya menjadi unsafe tadi. Dan ini kan pada akhirnya berhubungan sama soal humility ya. Iya benar. Kalau orang tuh udah merasa ya itu tadi NPD, punya NPD narcissistic personality disorder itu, dan nggak mau mengakui kekurangannya, nggak mau mengakui orang lain bisa punya pandangan berbeda, itulah yang unsafe untuk jadi catatan bersama. Iya. Tuh. Ciri selanjutnya adalah minta maaf tanpa berubah. Ini banyak sih. Nah, ya dulu aku ada temen yang gitu juga, jadi kayak gimana tuh? Ya cuma ya misalnya kan dia melakukan kesalahan, ya udah dia minta maaf aja, tapi ya nggak ada tindakan perubahannya, udah ngulang-ngulang lagi pada akhirnya gitu. Maksudnya jadi ya kayak ya pada akhirnya kan kita jadi ngecap kan secara nggak langsung, maksudnya memberikan cap lah, kayak dia mah emang gitu loh. Contoh nyatanya kayak gimana? Misalnya minta maafnya misalkan dia melakukan apa? Ngomongin kawan lah, jauh-jauh. Which is sebenarnya ketika kita masih sekolah, ya bahkan sekarang ya juga terus terjadi aja gitu kan. Jadi dan ketahuan lah, kayak misalkan, iya nih dia sering banget nih ngomongin dari belakang, ngomongin sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi kayak gitu.
cuma dibesar-besarin apa sih? Oh, oke. Apa ya bahasanya ya Tuhan? Kok jadi saya lupa? Hiperbola. Iya, membesar-besarkan itu yang sebenarnya apa ya? Itu bukan sebesar itu juga gitu loh. Dia kayak menggede-gedekan aja. Seperti itu. Jadi kayak kesannya dia jelek-jelekin. Jadi yang kita pun yang dengerin risih ya toh. Terus habis itu ya kita juga sampaikanlah ke teman yang diomongin ini. Ya nih dia nih begini gitu kan. Terus terjadilah yang konfrontasi itu ya. Kembali lagi nih ke episode 3 ya nggak salah. Jadi lupa aku. Ya adalah kayak kenapa kok begini, maksudnya mau meluruskan. Ya udah dia minta maaf lah. Tapi tetap aja balik lagi dia ngomongin lagi, emang perangainya begitu mungkin. Atau enggak kayak temanmu juga kan? Iya itu jadi teringatkan sama dia udah minta maaf tapi tetap nggak berubah. Minta maaf dengan nangis bombay. Sama aku juga gitu, ada yang gitu dulu. Jadi kayak ya udah dia cuma minta maaf aja, kayak seperti formalitas aja. Mungkin karena udah ketahuan, tapi pada akhirnya tetap balik lagi dia tetap. Ya mungkin emang juga dia sudah begitu. Apa sih karakternya? Iya ya. Jadi ya udahlah. Susah kayak gitu. Akhirnya kita juga jadi berarti sebenarnya dia pun nggak merasa itu hal yang salah sebenarnya. Lagi nomor 1 tadi dirinya sempurna. Sempurna. Iya gitu. Jadi ya akhirnya kita juga jadi memberikan cap ke dia. Ya emang dia gitu udahlah gitu. Nggak worth it lah jadi teman. Maksudnya ya udahlah, jadi udah tahu dia orangnya begitu, ya kita pun jadi bikin border lah, batasan. Padahal tau nggak sih Mbak, kalau orang ngegosip tentang orang lain ke kita, itu berarti ngegosipin tentang kita ke orang lain. Iya itu. Diingat lah itu. Itu kayak udah apa ya? Bukan hukum alamnya ya. Ya memang itu sudah begitu. Kayak gitu alurnya. Jadi kalau kamu ngerasa kayak si ini gosipin tentang orang lain ke gue, berarti dia percaya banget sama gue, berarti bla bla bla. Jangan termakan gitu, karena biasanya jadi kita gantian nih. Entah dia sama siapa ngomongnya. Betul. Gitu. Nah, itulah minta maaf tanpa berubah. Terus hal kelima, Mbak, menghindari tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah pribadi. Ini merujuknya ke soal kayak ya dia punya punya isu gitu, dia punya kekurangan sebenarnya sama dirinya, dia perlu belajar sesuatu yang baru, tapi bukannya berusaha mengembangkan dirinya atau menyelesaikan masalah itu, dia menghindar dari situ. Contohnya yang aku lihat itu adalah dinamika ya lagi beberapa orang di kantor lama gitu ya. Mereka bukannya berusaha untuk memperbaiki yang kadang bisa diselesaikan dengan ngomong jujur, dengan konfrontasi yang dewasa gitu, tapi mereka yang menghindar gitu. Dan menyapu ke bawah karpet, bahasa Inggrisnya, sweeping things under the rug gitu. Jadi kayak enggak kok, semua baik-baik aja gitu. Padahal kalau punya jabatan ya, itu sebenarnya kita punya tanggung jawab gitu untuk menegakkan peraturan. Tapi kalau dia maunya menghindari itu ya berarti dia orang yang tidak aman untuk kita percaya. Karena dia nggak bisa tanggung jawab kan. Betul. Itu kuncinya di situ. Terus yang keenam, dia cenderung meminta kepercayaan atau demand trust, tapi bukan mendapatkannya, atau not earn trust. Gimana ya konsepnya? Gimana tuh? Jadi dia itu cenderung minta orang untuk percaya sama dia, tapi dia nggak bisa provide kepercayaan juga kepada orang lain. Maksudnya gini, dia sebenarnya nggak bisa dipercaya karena dia menghindari tanggung jawab, tetapi dia itu cenderung buat mencari kepercayaan dengan orang lain, gitu loh. Nah, aku ada banget ya contoh yang ini. Pengalaman. Jadi ya di masa-masa masih lajang adalah aku berkomunikasi intens dengan seorang laki-laki. Dan karena kebetulan ini kita lagi di perantauan, waktu aku lagi S2, itu dia tinggal
jadi kita sama-sama di negara yang sama-sama di Belanda, tapi dia di kota tetangga, aku di kota ini gitu. Terus dia itu sebelumnya udah pernah gitu ngunjungin aku ke kotaku. Terus setelah pokoknya kita seharian kita nongkrong di kafe, jalan-jalan, terus dia pulang naik kereta paling malam, kereta terakhir gitu untuk ke kotanya Bali. Suatu hari entah kenapa dia minta pengen ngunjungin aku, tapi terus dia bilang dia pengen nginep. Oke. Aku waktu itu soalnya tinggal di kosan kan, di housing student, dan kamarku kecil. Kamarku, aku punya kamar sendiri, tapi kamarku kecil. Terus aku sharing kamar mandi sama temen, sama temen sekamar itu, dan sharing dapur sama orang lain. Nah, aku bilang aku punya temen yang punya rumah, yang tinggal di rumah yang lebih besar, ruang tamunya gede, terus ya ini kayak ada sofa yang gede kayak gini gitu, jadi kan tidur lah ya, bisa gitu. tidurnya enak gitu daripada di sofa di kamarku yang sempit dan gitu. Nah, tapi dia nggak mau. Dan dia bilang kayak aku tuh pengennya tinggalnya di tempat kamu, dia bilang gitu. Terus aku kayak kenapa sih mesti kayak gitu? Kan kalau ada yang lebih nyaman, kenapa minta yang di tempat yang nggak nyaman? Aku nanya gitu aja kan. Nah terus ya dia justru membalikan dengan bilang, kenapa kamu nggak percaya sama aku? Ya itu. Nih orangnya kayak tadi nih, ciri-cirinya begitu. Jadi dia mengharapkan aku percaya sama dia. Tapi dia sebenarnya aku bukannya mau bilang dia orang yang nggak bisa dipercaya ya. Tapi ya kalau aku udah bilang udahlah gitu, ada tempat yang lebih nyaman, kenapa kamu nggak mau ditawarin yang itu? Tapi itu ya tadi dia meminta aku untuk percaya sama dia. Iya. Bukannya dengan menunjukkan bahwa dia memang orang yang bisa dipercaya sebelumnya. Bahkan cara dia meminta bisa dikatakan agak maksa juga ya. Iya, arahnya itu. Biasanya maksa, ya, betul. memaksa. Malah jadi kita kayak disudutin gitu. Kenapa kok kamu nggak percaya sama aku? Jadi seolah-olah tuh kita kita nih yang dimintain dia tuh kayak mencurigai dia gitu. Betul. Jadi kayak bikin kita merasa nggak enak sama batasan kita gitu. Maksudnya kan ya udah itu kan batasan aku nggak ngerasa nyaman ada laki-laki ke tempat tinggalku, tidur di tempat tinggalku, kan gitu aja. Jadi gitu loh. Dan bahkan juga udah bikin opsi sebenarnya kan, maksudnya betul. Kayak ini loh gitu. Sebenarnya kan itu juga menunjukkan Mbak tuh sebenarnya percaya sama dia, punya intensi mau datang. Hanya untuk case soal menginapnya ini, karena Mbak merasa pertama Mbak juga merasa menjaga border lah tadi, secure sama batasannya. Terus yang kedua memang kondisi tempat tinggal Mbak saat itu juga kecil ya, terus Mbak harus share dapur. Dan aku juga sebenarnya nggak enak sama temen satu flat kan, karena kan bawa tamu lah dari luar gitu. Dan jadi kan Mbak akhirnya Mbak memberikan opsi lah, nih ada loh temenku yang dia juga kayak kenal ya kalau nggak salah, pernah cerita itu. Tapi dia juga nggak mau, ya gimana ya, secara nggak langsung kita juga jadi suspicious tapi juga jadi nggak enak ya, gitulah. Tapi itu model temannya kayak gitu ya, berarti itu dia udah nggak safe ya. Betul. Jadi melipir lah setelah itu. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, menyalahkan orang lain daripada bertanggung jawab. Ini nyangkut nih ke yang nomor 5 ya, menghindari tanggung jawab tadi. Ya karena dia nggak bisa bertanggung jawab sih. Jadi menyalahkan, atau enggak tadi ya memang jadinya dia melemparkan itu atau mencari kambing hitam. Ya, itu menyalahkan cari kambing hitam itu ya. Kayak contohnya sih kalau yang aku Mbak ada pengalaman nggak? Tapi aku kalau yang ini mah aku sih pernah ya gitu ngedengar orang yang ya dia mau bercerai gitu. Dia sendiri punya salah gitu, dia sendiri ada salah dalam pergaulannya dia sama mantan suaminya itu gitu. Dari awal gitu udah banyak salahnya. Tapi terus bukannya kayak
menerima gitu, menanggung bahwa ini adalah ya konsekuensi dari salah-salahnya dia itu gitu. Tapi terus dia lebih kayak ke enggak, ini emang mantan suami gue nih yang jadi malah jadi nyalahin. Dia nyalahin doang. aja ya. Iya, nyalahin aja Tapi dia nggak mau disalahin juga. Dia nggak mau introspeksi lah intinya. Nggak introspeksi. Itu yang pastilah, apalagi dalam hubungan yang seperti itu ya, dalam hubungan suami istri. Kalau berakhirnya pernikahan, perkawinan, ikatan itu akan itu nggak mungkin cuma satu pihak yang salah gitu kan. Jadi ya ya gitulah. Iya. Mau gimana lagi. Terus yang ke-8, ini yang sebenarnya paling krusial karena ini sebenarnya berhubungan nih ke semuanya sebenarnya nggak langsung. Oh ya, itu adalah berbohong ketimbang jujur. Ya kan? Bohong itu apa ya? Aduh. Bohong itu penyakit sih. Penyakit loh. yang kalau udah sekali kamu masuk susah keluarnya. Ya gitulah. Penyakit yang membuat kecanduan. Iya, karena bohong itu gampang kan. Bohong tuh gampang. Memang kelihatan tempat yang aman di awal. Tetapi jangan lupa, mau seberapa banyak kita berbohong, itu bakal terkuak juga. Pasti. Tinggal nunggu waktunya aja kapan membukanya. Betul. Bisa cepet, bisa lama. Even lama pun tetap kebuka. Akan terkuak. Akan terkuak. Jadi ya sekali bohong, tadi ya penyakitnya sekali bohong biasanya akan jadi terus berbohong karena dia merasa ya aku udah pernah bohong terus ternyata enak ya. Ya tadi lah cepet, aman, nggak perlu menerima konsekuensi. Iya, seperti kayak bersembunyi lah di kebohongan itu kan hitungannya. Udah nih, udah berlanjut. Nah, cuma ya kembali lagi apa yang kita lakukan sebenarnya punya semuanya ada konsekuensinya. Mau itu yang baik, yang buruk, tetap pasti ada konsekuensinya. Iya, orang kalau bohong itu kan pengen menjaga pencitraan juga kan. Ada yang iya benar. Iya. Aduh ya ampun, capek loh. Jadi memang di awalnya kayak gampang di awal, tapi terus untuk mempertahankan itu kamu akan capek sendiri. Iya, enak tutup. Jauh lebih capek daripada jujur di awal, terus setelah itu ya udah menjalani apa adanya gitu. Gimana ya? Ya gitu deh. Ya gitu. Karena ya memang jujur tuh susah, ya kan? Mau jujur, terutama jujur yang ternyata menyakiti hati kita juga bisa menyakiti hati orang lain pasti susah. Makanya kadang orang memilih bohong. Demi ya bisa juga untuk yang tadi yang Mbak bilang tadi apa tadi yang untuk pencitraan bisa juga mungkin buat pleaser orang jadi dia berbohong juga ada yang kayak gitu. Ya bohong juga takut kena marah juga bisa ya kayak gitu. Cuma ya tadilah kuncinya sekali udah berbohong pasti akan susah untuk nggak berbohong lagi, biasanya akan tetap berkelanjutan lah intinya dia main karakternya jadinya sering berbohong. Jadi kamu pun kalau udah nangkep gitu seorang teman berbohong ke kamu gitu, kami rasa ya kamu perlu udah berpikir lah udah kayak ini kayaknya udah mulai memberi batas dan juga bisa jadi introspeksi kita juga sih gimana kita berperilaku juga ke teman kita, apa kita juga sering berbohong kah gitu. Ternyata berbohong itu tuh tidak enak dan ya tidak menguntungkan sebenarnya. Emang terlihat enak aja di depan gitu. Tuh yang terakhir. Yang terakhir ini menurutku semacam konsekuensi dari semuanya ini. Iya, dari semuanya ciri-ciri ini. Itu adalah ciri-cirinya orang itu menjadi stagnan dan tidak bertumbuh secara karakter. Iya. Ini iya banget sih. Karena aku melihat kalau orang itu nggak ada perubahan dari yang karakter-karakter tadi di atas. Iya. Dan mereka begitu-gitu aja gitu cara hidupnya, itulah yang mesti dijauhin. Iya. Gitu. Yang tidak safe, yang unsafe.
Gitu. Iya. Aku sih ya gitu, yang aku lihat ada satu yang begitu yang berubah, jadi aku sekarang bisa dekat sama dia. Tapi nggak tahu deh kalau ada yang nggak berubah dari lama sampai sekarang begitu aja, kayak teman yang berpikir paling benar itu mereka, apakah dia berubah atau apakah kelihatan ada sedikit perubahan atau ada? Sampai saat ini belum sih ya, masih cenderungnya begitu ya. Ya kembali lagi sih, karena kan ini kan tadi yang kita bahas adalah ciri-ciri dari kepribadian dia, dari karakternya dia gitu loh. Yang mana sebenarnya ciri-ciri ini ya bisa berubah dari dalam diri dia sendiri. Kita nggak bisa lakukan apa-apa. Wong kita kasih pendapat aja dia defensif. Harus dari dia sendiri yang memulai, entah gimana. Dia tiba-tiba mempunyai pengalaman yang membuka pikiran dia atau apa itu aja. Jadi kalau dari ini sebenarnya ciri-ciri yang tadi kita sebutkan, yang kami sebutkan di sini itu dari karakter orangnya ya, dari karakter dalam. Nah, jadi maksudnya di sini kita tuh memberikan informasi kalau kalian menemui teman-teman atau mungkin teman-teman di sekitar kalian, di sekitar audiens ini ternyata ada yang begitu, berarti kita udah bisa mendeteksi kawan ini adalah kawan yang bisa menjadi lawan suatu waktu seperti itu, kalau modelnya seperti itu. Tapi bagaimana dia bisa berubah, kayak terjadi perubahan dalam dirinya, itu kembali lagi dari dianya sendiri gitu loh. Kita nggak bisa ngubah gitu. Itu juga teman aku yang yang sekarang udah ada perubahan itu, aku nggak ada sangkut pautnya gitu. Dia menjalani hidupnya sendiri dan mungkin dia mendapatkan pengalaman hidup yang baru atau mendapatkan suatu pencerahan entah gimana, akhirnya dia yang memulai, memang harus dari dirinya sendiri lah. Yang gitu. Cuma ya tadi seperti yang kita sampaikan, yang ciri terakhir tadi itu juga sebenarnya kalau 1-8 tadi ada di orang tersebut, otomatis ciri-ciri 9 ini tadi yang stagnan itu pasti ada di orang itu, akan ngikut ya. Betul. Seperti itu. Aku juga ada soalnya orang yang dari dulu sampai sekarang, pokoknya dari awal kenal sampai sekarang nggak berubah dari caranya ini, dan dia benar-benar nggak bertumbuh. Benar-benar nggak bertumbuh, dan itu menyebabkan bukan cuma dia tapi suaminya juga jadi nggak bertumbuh. Hidupnya justru bukannya maju malah jadi mundur gitu. Padahal hidup mereka sebelumnya bagus banget gitu, punya karir yang bagus dan segala macam, tapi terus stagnan dan sekarang malah jadi agak perlu ditolong. Gitulah. Itulah. Jadi yang harus diingat dalam memilih teman, kita harus pintar-pintar milih teman, karena berkaitan dengan ayat hari ini. Amsal 13 ayat ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, itu pengingat. Itu pengingat kita. Itu kan ngena banget, apalagi sama yang nomor 9. Jadi penting untuk bisa mendeteksi ini memang teman yang baik atau ini adalah lawan dalam selimut. Ya, seperti itu. Oke, nggak kerasa ya kita sekarang sudah di penghujung obrolan episode kali ini. Jadi biar nggak ketinggalan untuk episode-episode berikutnya, jangan lupa subscribe ya kanal Ruang Tamu. Kalau kamu belajar hal yang baru nih dari episode ini, ingat di like gitu, dan suara kamu akan kami dengar lewat dengan komentar. Nah, senang deh ngobrol bersama di sini. Jadi sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Episode selanjutnya part 2 dari episode ini kita akan ngelanjutin tadi ya yang untuk ciri-ciri kategori kedua dan kategori ketiga, dan nggak kalah menarik dan seru cuma ada di Ruang Tamu.